Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarang Dedemit. Desa Karangjati berada di pinggir jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan. Sawah mengelilingi pemukiman, dan di sore hari bau lumpur bercampur bau asap kayu, bakar masuk ke rumah-rumah. Di ujung desa, berdiri rumah kayu milik keluarga Jatmiko. Halamannya luas tapi tak terurus, rumputnya liar, dan pagar bambunya miring di beberapa sisi. Di beranda, jemuran pakaian sering bergantung tanpa lipatan rapi. Suara ayam jantan kadang bercampur gonggongan anjing liar yang lewat. Dari dalam rumah itu, kehidupan Sulasmi berjalan dalam diam yang berat. Sulasmi, perempuan berusia 26 tahun tengah mengandung 5 bulan. Perutnya mulai terlihat membulat tapi badannya masih lincah mengerjakan pekerjaan rumah. Ia tinggal di rumah ini bersama mertuanya, Bu Ratmi, dan kakak ipar bernama Sarmanto. Suaminya Jatmiko sedang bekerja jauh di luar kota sebagai buruh bangunan. Semula Sulasmi pikir tinggal bersama mertua akan memberinya rasa aman. Namun nyatanya suasana di rumah itu kerap membuat dadanya sesak. Sarmanto, laki-laki berusia 34 tahun, mantan napi yang baru beberapa bulan lalu keluar penjara, sejak awal menatap Sulasmi dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Saat pertama kali bertemu, tatapan itu mengarah ke dadanya, lalu ke pinggangnya, sebelum kembali ke wajah. Semakin lama tatapan itu disertai senyum tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu, Sulasmi sedang duduk di ruang tengah, mengupas singkong untuk digoreng. Sarmanto pulang dari sawah membawa cangkul. "Capek, Mas?" tanya Sulasmi sopan, mencoba menjaga jarak. "Capek lihat kamu duduk manis gitu," jawab Sarmanto sambil menaruh cangkul dan duduk di kursi panjang. Matanya tidak lepas dari tubuh Sulasmi. Sulasmi menunduk, pura-pura sibuk dengan singkong di tangannya. "Saya masak sebentar lagi, Mas, nanti makan sore," ucapnya. Sarmanto tertawa pendek. "Kamu ini, ngomongnya enak banget. Pantes Jatmiko betah meski jarang pulang. Kalau aku yang jadi suamimu, nggak akan aku tinggal-tinggal." Ucapan itu membuat Sulasmi berhenti mengupas. Tangannya dingin tapi ia memilih tidak menanggapi. Ia berdiri, membawa singkong ke dapur. Namun langkahnya terhalang. Sarmanto sudah berdiri di pintu dapur, menahan jalannya. "Lewat sini bayar tol dulu," katanya sambil tersenyum lebar. Sulasmi memaksa menunduk dan melewati celah sempit di antara tubuh Sarmanto dan kusen pintu. Bahunya sengaja disenggol. Sulasmi menahan napas, melangkah cepat. Di dapur, Bu Ratmi muncul sambil membawa keranjang belanja. "Kamu kalau jalan jangan mepet-mepet sama Sarmanto. Udah hamil, jangan genit," katanya tanpa basa-basi. Sulasmi menatap mertuanya dengan mata lelah. "Saya nggak genit, Bu, tadi memang sempit jalannya." "Alasannya banyak. Orang desa udah ngomong loh katanya kamu itu nggak tahu diri. Punya suami jauh, malah deket sama ipar," lanjut Bu Ratmi. Sulasmi menahan marah. "Bu, saya cuma kerja di rumah. Saya nggak pernah macem-macem." "Ya sudah, kalau nggak macem-macem jangan sampai ada yang lihat lagi kamu sama dia di depan rumah. Nanti tambah rame gosipnya." Bu Ratmi meletakkan keranjang, lalu masuk ke kamar tanpa menunggu jawaban. Menjelang maghrib, Sulasmi sedang menyapu, teras ketika Heri lewat. "Sul," panggil Heri sambil mengayuh sepedanya pelan. Sulasmi menoleh. "Iya, Mas Heri. Gimana kabar? Sehat kan?" "Alhamdulillah sehat," jawabnya singkat. Heri menurunkan kaki dari pedal. "Kalau ada apa-apa bilang ke saya. Jangan dipendam sendiri." Tatapannya serius tapi penuh keraguan. Sulasmi pura-pura tersenyum. "Maksudnya apa, Mas?" Heri menatap ke arah pintu rumah, lalu kembali ke Sulasmi. "Enggak, cuma kalau ada yang ganggu, kamu bilang aja. Saya sering lihat Sarmanto nongkrong di teras sendirian. Matanya nyari-nyari kamu." "Mas Heri, saya nggak mau ngomongin orang," potong Sulasmi cepat. "Sudah sore, Mas. Nanti dingin." Heri menghela napas. "Ya sudah, hati-hati Sul." Ia mengayuh sepedanya pergi, tapi sesekali menoleh ke belakang. Malam itu saat Sulasmi mencuci piring di dapur, Sarmanto masuk sambil membawa rokok.
Sendirian aja di sini. Nggak takut? Tanyanya. Takut sama siapa? Jawab Sulasmi, tetap menunduk. Takut sama aku mungkin, Sarmanto mendekat. Asap rokoknya menyengat hidung Sulasmi. Mas, jangan berdiri di sini. Saya mau beresin piring. Sarmanto hanya terkekeh, lalu menepuk bahu Sulasmi sebelum keluar. Tepukan itu membuat perutnya terasa mual. Saat hendak tidur, Sulasmi teringat gosip yang ia dengar di warung siang tadi. 2 perempuan desa sedang membicarakan dirinya. Kata orang si Sul itu udah sering jalan sama Sarmanto kalau Bu Ratmi nggak ada. Pantes suaminya nggak betah pulang, kata yang satu. Yang lain menimpali, ya, mukanya manis, badannya montok. Iparnya aja nggak kuat liatnya. Sulasmi berbaring sambil memeluk guling, mencoba memejamkan mata. Suara jangkrik di luar terdengar jelas, tapi pikirannya penuh kata-kata kotor yang dilempar orang. Perutnya menegang, bayinya bergerak. Ia mengusapnya pelan, berbisik, "Ibu nggak salah. Ibu cuma pengen kamu lahir selamat." Dari luar kamar, terdengar langkah kaki berat melewati lorong. Langkah kaki berat yang tadi terdengar masih membekas di telinga Sulasmi. Napasnya tertahan, tubuhnya kaku di bawah selimut tipis. Ia berusaha memejamkan mata, tapi rasa tidak nyaman itu membuatnya sulit tidur. Di luar, suara hujan mulai turun, pelan lalu deras. Mengetuk atap rumah kayu seperti ratusan jari yang memukul bersamaan. Lampu di kamar temaram, cahaya redupnya sesekali berkedip karena sambaran petir di kejauhan. Sulasmi mencoba membalikkan badan, berharap kantuk segera datang. Tapi saat matanya setengah terpejam, lampu tiba-tiba mati. Gelap menelan seluruh ruangan. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang tersisa. Sulasmi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Biasa saja, ini cuma mati lampu. Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun suara gesekan pintu kamar membuat darahnya berhenti mengalir seolah-olah. Perlahan pintu itu terbuka, dan dari sela-sela cahaya kilat yang masuk dari jendela, ia melihat siluet tubuh berdiri di ambang pintu. Mas Sarmanto, suaranya bergetar, lebih mirip bisikan ketakutan. Lelaki itu masuk tanpa menjawab. Langkahnya mantap di lantai papan, membawa aroma keringat bercampur bau tanah basah. Kilatan petir membuat wajahnya terlihat jelas sesaat. Di tangannya, sebilah pisau dapur berkilat basah terkena cahaya. Sulasmi langsung bangkit memeluk guling di depan dada. "Mas, mau apa? Jangan main-main," Sarmanto mendekat. "Diam, kalau teriak perutmu sama bayi itu aku sobek sekarang juga." Ucapan itu tajam, diiringi tatapan yang membuat Sulasmi gemetar. Ia mundur hingga punggungnya menempel di dinding. "Mas, jangan. Saya ini istri adik Mas. Saya nggak pernah macam-macam," ucapnya sambil menggeleng keras. "Justru karena kamu, istri adikku, aku udah lama ngiler lihat kamu. Adikku itu bodoh ninggalin kamu sendirian. Aku yang jagain, jadi aku yang nikmatin," kata Sarmanto, suaranya dingin dan datar. Dengan satu tangan, ia meraih guling dari Sulasmi dan melemparkannya ke lantai. Pisau di tangan satunya tetap menempel di lehernya. "Buka bajumu," Sulasmi menggeleng. "Mas, demi Allah jangan lakukan ini." Sarmanto menekan pisau lebih keras hingga terasa dingin dan perih di kulit leher. "Buka, atau aku robek sekarang." Air mata Sulasmi mengalir. Tangannya gemetar saat membuka kancing baju, tidur. Suara hujan di luar seolah menghilang, hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Begitu baju terbuka, Sarmanto meraih bahunya dan mendorongnya ke ranjang. Ia menangis dan meronta, tapi tubuhnya terkunci di bawah badan besar lelaki itu. Pisau tetap di dekat wajahnya, siap melukai kapan saja. "Mas, tolong, jangan," suaranya pecah, tapi justru membuat Sarmanto semakin beringas. Papan ranjang berderit, dan setiap kali ia mencoba menggeser tubuhnya, pisau itu kembali menempel di pipinya. "Diam, nikmati saja, nanti kamu terbiasa," bisik Sarmanto dengan air mata dan keringat bercampur di wajah Sulasmi. Ia menatap langit-langit yang gelap, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tubuhnya terasa berat, dan rasa sakit mulai menjalar. Dalam kepalanya wajah Jatmiko muncul, membuat hatinya semakin hancur.
Tak tahu berapa lama, akhirnya Sarmanto menjauh, napasnya terengah. Ia berdiri sambil mengancingkan celananya, lalu menatap Sulasmi yang tergeletak tak berdaya. Kalau kamu cerita sama siapapun, ingat, aku tahu cara bikin orang hilang tanpa jejak. Ia menggerakkan pisau di udara sebelum meninggalkan kamar. Pintu ditutup keras di belakangnya. Sulasmi terbaring, tubuhnya gemetar hebat. Selimutnya sudah jatuh ke lantai, bajunya terbuka, dan rasa nyeri menusuk perutnya. Ia menarik lutut ke dada, menangis tanpa suara, takut kalau tangisnya terdengar. Malam itu terasa panjang, hujan terus mengguyur sampai subuh. Begitu ayam berkokok, Sulasmi memaksa bangun, membersihkan diri, dan merapikan kamar seolah tidak ada yang terjadi. Pagi hari, ia keluar rumah untuk menyapu halaman. Matanya sengaja menghindari Sarmanto yang duduk di kursi panjang sambil merokok. Namun tatapan itu tetap terasa menempel di punggungnya. Ketika ia hendak masuk ke dapur, suara Sarmanto terdengar. "Semalam enak kan? Kalau mau lagi, bilang saja." Ucapnya dengan nada rendah tapi cukup jelas untuk membuat darahnya mendidih. Sulasmi tak menanggapi, hanya melangkah lebih cepat. Tapi ia tahu, laki-laki itu mengawasinya. Bahkan saat ia mencuci piring, bayangan Sarmanto tampak di pintu dapur, hanya berdiri diam sambil mengisap rokok. Siang harinya beberapa warga melihat Sarmanto keluar dari arah kamar Sulasmi. Mereka berbisik-bisik, tatapan mereka sinis. Saat lewat di warung, Sulasmi mendengar salah satu perempuan berkata, "Gak heran gosipnya bener, ipar kok masuk kamar sendirian." Sulasmi menunduk, berjalan cepat melewati mereka. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena kejadian semalam, tapi juga karena tatapan penuh tuduhan dari orang-orang yang bahkan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, Heri mampir ke rumah membawa beberapa sayuran. "Sul, ini buatmu. Aku beli lebih tadi di pasar," katanya. Sulasmi menerimanya pelan. "Makasih, Mas." Heri menatapnya lama. "Kamu nggak apa-apa, wajahmu pucat sekali." "Aku cuma kurang tidur," jawabnya singkat. Heri menatap ke dalam rumah, melihat Sarmanto duduk di teras sambil memandang mereka. "Kalau ada apa-apa kamu harus bilang. Aku nggak akan diam kalau ada yang ganggu kamu." Sebelum Sulasmi sempat menjawab, Sarmanto berdiri dan berjalan mendekat. "Heri, urus aja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan rumah orang," katanya dengan nada mengancam. Heri menatap balik tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas, lalu berpamitan pada Sulasmi. "Kalau butuh panggil aku," ucapnya pelan sebelum pergi. Sulasmi berdiri di depan pintu, memandangi punggung Heri yang menjauh sambil merasakan tatapan tajam Sarmanto dari samping. Punggung Heri yang semakin menjauh dari pandangan terasa seperti satu-satunya pintu keluar yang ikut menghilang. Ia masuk ke rumah, menutup pintu perlahan, dan langsung menuju dapur. Tangannya gemetar saat menuang air ke gelas. Sarmanto masih berdiri di teras, tapi ia tahu laki-laki itu akan masuk kapan saja. 2 bulan setelah malam pertama itu, hidup Sulasmi berubah menjadi serangkaian malam gelap yang tak bisa ia hindari. Pemerkosaan itu tidak berhenti. 7 kali dalam 2 bulan, dan setiap kali, rasa takutnya semakin dalam. Sarmanto tidak lagi menunggu waktu sepi atau situasi tertentu. Kapan saja ia merasa ingin, ia akan mendekat, menekan tubuhnya, lalu menyeretnya ke sudut rumah yang kosong. Malam kedua terjadi di dapur saat Sulasmi sedang menanak nasi. Api tungku belum sempat padam ketika tangan Sarmanto meraih pinggangnya dari belakang. "Mas, jangan, ada Bu Ratmi di kamar." Bisiknya panik. "Kalau dia keluar, kita bilang saja lagi ngobrol," jawab Sarmanto santai, sambil mendorong tubuh Sulasmi ke dinding dapur. Pisau dapur yang tergeletak di meja diraih, lalu ditempelkan ke perutnya. "Kalau teriak, aku tusuk kamu sampai bayimu keluar sekarang juga." Sulasmi terdiam, napasnya memburu. Ia hanya bisa memalingkan wajah saat Sarmanto memaksanya. Saat selesai, ia terduduk di lantai dapur, bajunya kusut, air matanya jatuh satu persatu. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang di gudang belakang. Saat itu Sulasmi sedang menyapu debu, pintu gudang tiba-tiba ditutup dari dalam. Sarmanto mendorongnya ke tumpukan karung beras.
Mas tolong jangan begini terus, ucapnya lirih. Diam. Nikmati saja, jawab Sarmanto singkat lalu menindihnya. Bau apek gudang bercampur dengan napas panasnya membuat perut Sulasmi mual. Setelah selesai, Sarmanto keluar sambil terkekeh, meninggalkannya tergeletak di lantai. Setiap kali ia mencoba melawan, hasilnya hanya tamparan keras di pipi atau cekikan di leher. Sarmanto tahu cara membuatnya tak berdaya. Lebam mulai muncul di lengan dan paha, tapi Sulasmi menutupinya dengan kain panjang. Pernah suatu pagi, Bu Ratmi melihatnya kesulitan berjalan. "Kamu kenapa jalannya kayak orang kecapekan?" tanyanya, sambil menatap sinis. "Saya keseleo waktu nyapu, Bu," jawab Sulasmi cepat. "Ah, alasan. Jangan genit sama laki-laki di rumah ini. Kalau kamu bener nggak akan ada yang ngomongin macam-macam di luar," balas Bu Ratmi sebelum meninggalkannya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Heri beberapa kali memergoki. Sulasmi di belakang rumah, duduk di kursi bambu sambil menangis pelan. "Sul, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu nggak kelihatan seperti orang baik-baik," ujarnya suatu sore. "Mas, tolong jangan tanya apa-apa. Aku minta kamu pergi," jawab Sulasmi sambil menghapus air mata dan berbalik. Punggungnya tegang, "Tapi, Mas pergi, sekarang." Suaranya meninggi, bukan karena marah pada Heri, tapi karena takut Sarmanto tahu. Heri terdiam, lalu pergi dengan wajah kecewa. Di warung, gosip tentang dirinya semakin panas. Dua laki-laki desa duduk sambil menyeruput kopi, berbicara, cukup keras untuk didengar siapapun. Katanya Sulasmi itu udah jadi mainan Sarmanto, makanya suaminya nggak betah pulang. Yang satunya tertawa. "Ya jelas lihat aja badannya. Iparnya aja nggak kuat, apalagi orang luar." Ucapan itu membuat beberapa laki-laki lain berani menggoda Sulasmi terang-terangan. Pernah saat ia menjemur pakaian, seorang tetangga lelaki yang lewat berkata sambil tersenyum miring, "Sul, kalau Sarmanto sibuk aku bisa gantiin." Sulasmi menahan diri untuk tidak melempar batu. Ia hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar, lalu masuk ke rumah. Malam-malam berikutnya, rasa takutnya bertambah. Setiap suara langkah di lorong membuatnya terlonjak. Setiap pintu yang berderit membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah tahu kapan Sarmanto akan datang lagi. Bahkan ketika ia menutup rapat pintu kamar, kuncinya bisa dibuka dengan mudah dari luar. Suatu malam Sarmanto masuk tanpa berkata apa-apa. Ia langsung menindih tubuh Sulasmi di ranjang, menutup mulutnya dengan tangan. "Kalau kamu bergerak, aku patahkan lehermu," ucapnya pelan tapi jelas. Sulasmi hanya bisa menatap langit-langit, membiarkan air mata mengalir. Tubuhnya terasa seperti benda mati. Dalam hati ia berdoa agar semua ini berhenti. Tapi setiap kali doa itu diucapkan, malam berikutnya ia kembali menjadi korban. Pada pemerkosaan ketujuh, Sulasmi mencoba melawan. Saat Sarmanto mendekat, ia mendorongnya sekuat tenaga. Namun dorongan itu dibalas dengan tamparan keras hingga bibirnya pecah. "Kamu mulai berani ya?" kata Sarmanto sambil mencekik lehernya. Sesudah itu, Sulasmi tak lagi mencoba melawan. Ia hanya menunggu sampai selesai, lalu menarik selimut menutupi tubuhnya. Tapi luka di dalam hatinya semakin dalam. Menjelang akhir bulan kedua, Sulasmi duduk sendirian di dapur menatap tungku yang apinya hampir padam. Suara jangkrik di luar bercampur dengan suara tawa Sarmanto dari teras. Ia mengusap perutnya yang kini lebih besar, mencoba merasakan gerakan bayinya. Tapi yang terasa hanya perih di tulang rusuknya akibat tendangan keras beberapa malam lalu. Malam itu ia tidak tidur. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat, telinganya menangkap setiap suara di luar. Kadang terdengar derit kursi kayu di teras, kadang hanya hujan gerimis yang memukul genting pelan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Ia sudah terlalu sering mengalami malam yang berakhir dengan pintu terbuka, dan tubuhnya dipaksa. Ketika jarum jam dinding mendekati tengah malam, suara gaduh datang dari depan rumah. Tawa keras bercampur langkah kaki berat. Sulasmi mengernyit mengenali suara Sarmanto, lalu mendengar dua suara lain yang tidak asing. Paijo dan Karmin, teman-teman Sarmanto yang sering nongkrong di warung sambil berjudi. Pintu rumah dibuka kasar,
dan suara sandal beradu dengan lantai papan terdengar jelas. "Sul, kemana kamu?" teriak Sarmanto dari ruang depan. Suaranya sudah berat karena mabuk. Sulasmi tetap diam di kamar, berharap mereka hanya akan ribut sebentar lalu pergi. Namun, langkah kaki itu semakin mendekat, pintu kamar dibuka dengan hentakan, dan tubuh Sarmanto muncul di ambang pintu. Matanya merah, nafasnya bau arak. "Kamu diam aja di sini? Ayo keluar, ikut aku," katanya sambil meraih pergelangan tangan Sulasmi. "Mas, saya mau istirahat." "Sudah malam," ucap Sulasmi, suaranya bergetar. "Diam, jangan banyak alasan." Sarmanto menariknya keras hingga ia terhuyung. Di ruang depan, Paijo dan Karmin duduk di kursi panjang sambil tertawa melihat Sulasmi digiring. "Wah, ini dia calon pengantin malam ini," ejek Paijo. Karmin menambahkan, "Bayi di perutnya pasti senang punya bapak tiri." Tawa mereka meledak membuat Sulasmi makin takut. Sarmanto menyeretnya keluar rumah menuju kebun belakang. Tanah becek oleh hujan, bau lumpur bercampur bau arak menusuk hidung. Sulasmi berusaha melepaskan tangan, tapi cengkeraman Sarmanto terlalu kuat. "Mas, tolong, jangan di sini. Ada orang." Suaranya hampir tak terdengar. "Biarin mereka nonton," jawab Sarmanto dingin. Ia mendorong tubuh Sulasmi ke tanah becek. Lumpur dingin meresap ke kain jariknya. Sulasmi mencoba bangkit, tapi tendangan di bahunya membuatnya terjatuh lagi. "Mas, saya mohon." Sarmanto menindihnya, memukul pipinya, lalu merobek kain jariknya. Tawa Paijo dan Karmin terdengar di belakang. "Ayo Sam, ajarin dia cara melayani laki-laki," teriak Karmin. Air mata Sulasmi bercampur dengan air hujan. Ia mencoba menendang, tapi Sarmanto menahan kakinya. "Diam atau aku injak perutmu sampai bayi itu keluar," ancamnya. Dalam kilatan petir, wajah Sarmanto terlihat jelas. Keringat bercampur hujan, mata penuh nafsu. Sulasmi memalingkan wajah, menatap gelapnya kebun sambil merasakan tubuhnya dirampas. Tanpa ampun, saat mencoba meraih segenggam tanah untuk dilemparkan ke wajahnya, Sulasmi justru mendapat tendangan keras di perut. Rasa sakitnya seperti ditusuk dari dalam. Ia menjerit, memegang perutnya, tapi Sarmanto menendang lagi, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, darah hangat mengalir dari pahanya. Sulasmi terengah, tubuhnya lemas. Perutnya terasa seperti dirobek dari dalam. Rasa sakitnya tak tertahankan. Sarmanto berhenti melihat darah yang mengalir di tanah. "Biar sekalian," katanya sambil berdiri. Ia mengambil cangkul yang bersandar di pohon, lalu menggali lubang kecil tak jauh dari situ. Sulasmi yang setengah sadar hanya bisa merasakan sesuatu keluar dari rahimnya. Ia melihat samar-samar gumpalan kecil di tangan Sarmanto, lalu dimasukkannya ke lubang dan ditutup tanah. "Sudah, beres," ucap Sarmanto, lalu menarik napas panjang seolah lega. Paijo dan Karmin diam, tak lagi tertawa, hanya saling pandang. Sulasmi pingsan di tanah becek, tubuhnya dingin dan berlumur darah. Ketika membuka mata, ia sudah berada di kamarnya. Tubuhnya terasa kaku, darah kering menempel di paha dan kainnya. Bau amis memenuhi hidung. Cahaya pagi masuk dari celah jendela. Bu Ratmi berdiri di dekat pintu dengan wajah masam. "Jadi kamu sengaja gugurin bayi itu ya?" tuduhnya tanpa basa-basi. Sulasmi mencoba bangkit tapi tubuhnya terlalu lemah. "Bukan Bu, saya..." "Sudah, jangan banyak alasan. Malu-maluin keluarga. Orang kalau hamil itu dijaga bukan malah keluyuran sama ipar sampai keguguran," potong Bu Ratmi, lalu keluar tanpa mendengarkan. Air mata Sulasmi jatuh tapi ia tak berani mengejar atau menjelaskan. Tenggorokannya kering, perutnya perih setiap kali ia mencoba bergerak. Menjelang siang, Heri datang membawa bungkusan sayur. Melihat wajah pucat Sulasmi, ia langsung mendekat. "Sul, kamu kenapa? Mukamu pucat, bajumu kotor, kamu sakit?" Sulasmi menggeleng pelan. "Aku cuma capek." "Capek apanya? Kamu kelihatan sakit parah." "Ayo aku antar ke bidan," desak Heri. "Jangan Mas, aku nggak bisa pergi." "Kenapa nggak bisa? Ini bahaya Sul. Kalau pendarahan..." "Mas, tolong, jangan tanya. Jangan ajak aku kemana-mana," potongnya.
Suaranya memohon. Harry terdiam, melihat matanya yang penuh ketakutan. "Sul, kalau ada yang ganggu kamu, bilang. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa." Sulasmi menunduk. "Aku takut, Mas. Aku nggak bisa cerita. Nanti aku mati." Ucapan itu membuat Harry terdiam lama. Ia menatap wajah Sulasmi yang pucat, lalu menghela napas. "Baik, aku nggak akan maksa. Tapi ingat, aku di sini kalau kamu butuh." Setelah Harry pergi, Sulasmi kembali terbaring di ranjang. Suara hujan siang yang turun tiba-tiba membuatnya bergidik, mengingatkan pada tanah becek di kebun belakang. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan, tapi bayangan gumpalan kecil yang ditanam di tanah terus muncul di kepalanya. Di luar, suara tawa Sarmanto kembali terdengar dari teras. Tawa itu seperti cambuk yang memukul sisa-sisa hatinya yang sudah hancur. Ia berbaring memeluk perutnya yang kini terasa kosong. Merasakan denyut nyeri yang masih tersisa, tapi rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan perih di pikirannya. Setiap kali mengingat tanah becek di kebun belakang, tendangan di perut, dan gumpalan kecil yang dikubur begitu saja, matanya panas. Malam itu, di tengah kesakitan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Sarmanto tidak akan terus hidup seenaknya. Keesokan paginya, Sulasmi bangun lebih awal dari biasanya. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam mengamati seisi rumah. Di dapur, ia melihat parang besar tergantung di dinding. Ia menatapnya lama, lalu mengambilnya, mengelap bilahnya dengan kain bersih, dan membawanya ke kamar. Parang itu ia sembunyikan di bawah bantal, rapat di sisi tempat ia tidur. Setiap malam tangannya selalu memastikan benda itu masih ada, seperti memeluk satu-satunya pegangan hidupnya. Hari-hari berikutnya Sulasmi mulai memperhatikan kebiasaan Sarmanto. Ia mencatat di kepalanya jam-jam ketika Sarmanto biasanya pulang dari sawah, kapan ia pergi ke warung, kapan ia mabuk, dan kapan ia sendirian di rumah. Tatapannya pada Sarmanto kini berbeda. Bukan lagi penuh takut, tapi dingin dan menghitung. Namun di depan orang lain, ia tetap menunduk, berbicara secukupnya, agar rencananya tidak terbaca. Harry mulai menyadari perubahan itu. Sore hari, ia datang, membawa buah pisang. "Sul, aku jarang lihat kamu keluar rumah. Kamu kenapa?" "Aku sibuk di dalam," jawab Sulasmi datar. Matanya tidak menatap Harry lama-lama. "Kamu marah sama aku? Kok rasanya kamu jadi jauh?" tanya Harry. Raut wajahnya cemas. "Enggak, Mas. Aku cuma nggak mau bikin orang ngomong," jawabnya cepat, lalu berpura-pura membereskan sapu. Harry menghela napas. "Kalau kamu butuh apa-apa bilang, jangan tutup-tutupi. Aku takut kamu sendirian di rumah sama orang yang..." "Mas Harry sudah, aku bisa jaga diri," potong Sulasmi sambil menunduk. Ia tahu Harry mencoba mendekat, tapi justru itu yang membuatnya khawatir. Kalau Sarmanto tahu ia sering bicara dengan Harry, rencananya bisa berantakan. Di luar rumah, gosip tentang dirinya semakin parah. Di warung, dua perempuan bicara cukup keras untuk didengar semua orang. Katanya si Sul itu emang mau sama iparnya, makanya nggak pernah lapor ke siapapun, kata satu perempuan sambil mengiris cabai. "Ya, pasti ada maunya, mungkin dikasih duit," balas yang lain. Sulasmi mendengar itu saat membeli minyak goreng. Matanya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia hanya membayar belanjaannya lalu pergi. Namun ucapan itu menusuk, membuat langkahnya terasa berat sepanjang jalan pulang. Bu Ratmi pun semakin sering menghinanya, bahkan di depan tetangga. Suatu pagi saat Sulasmi menjemur pakaian, Bu Ratmi keluar membawa ember cucian dan berkata keras-keras, "Perempuan kalau benar itu tahu diri. Jangan kayak kamu bikin malu keluarga." Tetangga yang lewat langsung menoleh. Sulasmi menggigit bibirnya, menunduk, pura-pura sibuk merapikan jemuran. Sore harinya, Sarmanto semakin menjadi. Di depan beberapa warga yang sedang duduk di pos ronda, ia menunjuk Sulasmi yang lewat sambil berkata, "Itu loh, perempuan yang punya utang badan sama aku. Sampai kapanpun nggak akan lunas." Tawa warga terdengar di belakangnya, bercampur siulan. Suara sandal menyeret yang semula terdengar di luar kamar perlahan hilang, berganti dengan ketenangan yang dingin.
Tapi ketenangan itu bukan miliknya. Ketenangan itu hanya milik rumah yang menjadi saksi semua penghinaan dan rasa sakitnya. Di sanalah, tubuhnya akhirnya dihentikan secara paksa, napasnya dirampas, dan hidupnya diakhiri dengan cara yang tak pantas disebut manusiawi. 3 malam setelah kematian itu, desa Karangjati diselimuti hujan lebat yang tak berhenti sejak sore. Air menggenang di jalan tanah, membuat setiap langkah kaki tenggelam di lumpur. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit kelabu sesaat lalu kembali ditelan gelap. Kilatan cahaya itu jatuh di dekat kebun pisang di belakang rumah Sarmanto, tepat di tempat di mana kepala Sulasmi dikubur. Tanah di sana basah, seakan berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Di dalam rumah, Sarmanto terlelap di kamarnya. Tubuhnya lunglai di kasur tipis, aroma arak masih menempel di napasnya. Tapi tidurnya terganggu oleh suara yang pelan di awal, lalu semakin jelas. Tangisan bayi. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan serak dan memanjang, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Sarmanto membuka matanya perlahan. Hujan di luar masih deras, tapi suara bayi itu jelas berasal dari dalam kamarnya. Ia bangkit setengah duduk, matanya menyapu ruangan gelap. Siapa itu? Suaranya serak, mencoba menutupi rasa gugup. Tidak ada jawaban selain tangisan itu, yang kini bercampur suara seperti gesekan kuku di lantai papan. Lampu kamar yang semula menyala tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan pekat. Udara mendadak menjadi pengap, membuat dadanya sesak. Kilatan petir dari jendela memantulkan bayangan di pojok kamar. Sesosok tubuh duduk membungkuk. Saat matanya terbiasa dengan gelap, Sarmanto melihatnya jelas. Itu Sulasmi. Wajahnya rusak, kulitnya pucat kehijauan. Rambutnya basah menempel di pipi. Lehernya nyaris putus, hanya tergantung pada urat-urat yang tersisa. Dari perutnya yang robek, darah masih mengalir. Dan di kedua tangannya ia menggenggam janin kecil yang berlumuran darah. Sarmanto mematung. Belum sempat kata itu selesai, pintu kamar menutup sendiri dengan suara keras. Gagang pintu bergetar lalu berhenti, terkunci rapat. Sarmanto melompat dari kasur dan mencoba membukanya, tapi sekeras apapun ia menarik, pintu itu tidak bergerak. Sulasmi, apa maumu? Suaranya mulai panik. Keringat dingin membasahi punggung. Sulasmi tidak menjawab. Matanya melotot, menatap tanpa berkedip. Tangisan bayi kini terdengar di seluruh ruangan, meski bibirnya tidak bergerak. Perlahan ia merangkak maju. Suara sendi yang patah dan otot yang koyak terdengar jelas setiap kali ia menggerakkan tubuhnya. Sarmanto mundur, membentur meja kecil di sudut kamar. Jangan mendekat, pergi. Udara semakin dingin. Napasnya berubah menjadi uap setiap kali ia menghembuskan udara. Bau anyir memenuhi hidung membuatnya ingin muntah. Sulasmi terus mendekat, darah dari perutnya menetes ke lantai membentuk jejak merah di papan kayu. Maafkan aku. Aku cuma... Sarmanto mencoba bicara, tapi suaranya hilang ketika tatapan Sulasmi semakin dekat. Mata itu kosong tapi penuh kebencian. Kilatan petir kembali menyambar, dan kali ini, wajah Sulasmi hanya berjarak 1 jengkal darinya. Darah di lehernya menetes ke kaki Sarmanto, membuatnya terhuyung. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan nyaring yang memecah telinga. Sarmanto menutup telinganya, tapi suara itu menembus langsung ke kepalanya. Berhenti! Berhenti! Sulasmi meraih pergelangan tangannya. Sentuhan itu dingin seperti es, tapi mencengkeram kuat. Jarinya menancap ke kulitnya, meninggalkan bekas merah keunguan. Kamu, bunuh aku, bunuh anakku. Suaranya serak, tapi jelas terdengar meski bibirnya hampir tidak bergerak. Sarmanto terjatuh ke lantai, punggungnya menempel ke dinding. Ia mencoba meraih sesuatu, apa saja untuk melawan, tapi tangannya hanya menemukan selimut tipis. Lampu berkedip sebentar lalu mati lagi meninggalkan mereka dalam gelap total. Di kegelapan itu Sulasmi semakin dekat. Nafasnya tercium, bau busuk bercampur tanah basah. Sekarang giliranku, Sarmanto menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam dentuman petir yang menggetarkan rumah.
Malam itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar itu. Hanya hujan yang terus mengguyur, petir yang sesekali menyambar, dan suara tangisan bayi yang sesekali terdengar dari arah rumah Sarmanto. Di dalam, jeritan Sarmanto yang memecah udara terperangkap di balik dinding kayu. Napasnya memburu, matanya liar mencari celah keluar, tapi pintu dan jendela tetap terkunci seperti disegel dari luar. "Tolong!" teriaknya, suaranya serak. Tapi jawaban yang datang hanya suara langkah berat yang menyeret di lantai, diikuti aroma busuk bercampur tanah basah. Dari gelap, Sulasmi muncul, rambutnya basah menempel di wajah, lehernya tergantung pada sisa daging, yang terkelupas dan di tangannya masih menggenggam janin yang dilumuri darah kental. Sarmanto merosot ke lantai, tubuhnya gemetar. "Sul, aku minta ampun, aku salah." Sulasmi tidak menjawab. Matanya tetap menatapnya lurus, kosong tapi penuh amarah. Di udara, parang yang dulu digunakan Sarmanto untuk memotong lehernya bergetar pelan, lalu terangkat tanpa sentuhan. Tangan, bilahnya berkilat terkena kilatan petir dari jendela. Jangan Sul," teriak Sarmanto. Parang itu melayang mendekat lalu menebas tangan kirinya dalam satu ayunan. Darah muncrat deras, membasahi lantai. Sarmanto menjerit histeris, tubuhnya meliuk menahan sakit, tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, parang itu menancap keras di dadanya. Darah memancar, membentuk genangan gelap yang mengalir ke sudut ruangan. Namun Sulasmi belum berhenti. Dengan kekuatan yang tak wajar, ia menyeret tubuh Sarmanto yang masih setengah hidup keluar kamar, menuruni anak tangga, dan melewati pintu belakang yang entah bagaimana terbuka sendiri. Hujan mengguyur, tapi ia terus menariknya ke kebun belakang. Di sana tanah becek menelan kaki Sulasmi. Tapi langkahnya tak goyah. Ia melempar tubuh Sarmanto ke tanah, lalu mulai memotongnya kecil-kecil. Suara daging dan tulang yang terbelah bercampur dengan jeritan terakhir Sarmanto. Di sebelahnya, arwah janin yang ia bawa sejak tadi berdiri diam, matanya menatap kosong pada pemandangan itu. "Ini untukmu," kata Sulasmi pada sang janin, suaranya serak namun jelas. Saat tubuh Sarmanto tak lagi berbentuk, potongan-potongan itu ia biarkan tergeletak di tanah. Hujan membilas darahnya, tapi bau amis tetap menyengat. Di tempat lain, Paijo sedang berjalan pulang dari warung setelah bermain judi hingga larut. Ia melewati sumur tua di pinggir jalan desa. Hujan membuat jalan licin, dan samar-samar ia mendengar suara perempuan memanggil namanya. "Paijo," ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika ia melangkah lagi, sebuah tangan pucat mencuat dari dalam sumur, mencengkeram pergelangan kakinya. Ia terjerembab, berusaha melepaskan diri, tapi tarikan itu begitu kuat. Dari dalam sumur, wajah Sulasmi muncul, mata melotot, leher nyaris putus. Paijo menjerit namun hanya sebentar sebelum lehernya dipelintir dengan bunyi patah yang jelas. Kepalanya terkulai ke belakang, tak lagi bernyawa. Tubuhnya menghilang ke dalam sumur, disambut bunyi air yang berguncang. Karmin yang malam itu tidur di rumahnya terbangun karena suara ketukan di pintu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berubah menjadi dentuman keras. Karmin yang kesal membuka pintu, dan di depannya berdiri Sulasmi. Perutnya terbuka, darahnya mengalir ke lantai, dan di tangannya ia membawa sesuatu. Karmin baru sadar itu janin yang sudah membusuk. Kulitnya kelabu kehijauan. "Untukmu," bisik Sulasmi sambil mendorong janin itu ke mulutnya. Karmin menjerit, mencoba memuntahkannya, tapi rahangnya terkunci seakan dikunci paksa dari dalam. Janin itu masuk ke tenggorokannya, dan beberapa detik kemudian tubuh Karmin kejang-kejang sebelum ambruk di lantai. Matanya terbuka lebar menatap kosong. Pagi menjelang, Bu Ratmi yang semalam tidak tidur karena hujan deras duduk di ruang tamu. Ia sendirian, Sarmanto tidak terlihat sejak malam. Saat ia meneguk teh, hawa di dalam rumah mendadak panas, seolah api menyala di balik dinding. Ia mengipas-ngipas dengan tangannya, tapi panas itu justru menusuk dari dalam tubuhnya. "Apa ini?" gumamnya panik. Dari sudut ruangan, Sulasmi muncul. Matanya merah, wajahnya basah darah,
dan di tangannya ia membawa bara api yang menyala tanpa asap. "Kau yang membiarkan semua ini terjadi," suaranya menggema. Seperti berasal dari banyak mulut sekaligus, bara api itu dilemparkannya ke arah Bu Ratmi. Seketika, tubuh perempuan tua itu terbakar dari dalam. Ia menjerit, berusaha memadamkan api yang tak terlihat di kulitnya, tapi panasnya membuat matanya meleleh keluar. Jeritan itu berhenti ketika tubuhnya ambruk, hangus tapi api tak meninggalkan bekas di lantai, hanya abu di sekitarnya. Pagi itu, warga yang mendengar kabar aneh tentang hilangnya Sarmanto, Paijo, dan Karmin mulai berbisik-bisik. Bau busuk dari arah rumah Sarmanto membuat beberapa orang menutup hidung dengan kain. Anak-anak dilarang bermain dekat sana. Sebagian warga melihat pintu rumah itu tertutup rapat, tapi ada suara seperti kursi diseret dari dalam, diiringi bau amis yang menusuk. Tidak ada yang berani mendekat. Semua hanya menatap dari jauh, saling bertegur pandang dengan wajah pucat. Hari itu berjalan lambat. Hujan berhenti, tapi udara terasa berat, seolah langit menekan atap rumah-rumah di desa Karangjati. Menjelang malam, angin kencang datang dari arah kebun pisang, membawa bau anyir yang semakin pekat. Lampu-lampu di rumah mulai berkedip, lalu padam bersamaan. Desa menjadi gelap total. Saat gelap itu merayap, suara tangisan bayi mulai terdengar dari satu rumah, lalu rumah lainnya, hingga akhirnya terdengar di seluruh desa. Tangisan itu pelan di awal, lalu semakin keras, seakan bayi itu sedang berada tepat di telinga setiap orang. Warga keluar dari kamar, saling memanggil, mencari sumber suara, tapi tak menemukan apapun. "Ini suara siapa?" teriak seorang ibu di ujung gang. "Bukan bayi saya," jawab yang lain. Suaranya panik. Di rumah yang dulu ramai menjadi tempat berkumpul, kini setiap sudut terasa asing. Bayangan bergerak di dinding meski tidak ada cahaya. Angin yang masuk dari celah pintu membawa bisikan yang terdengar seperti nama-nama orang. Dan satu persatu warga yang dulu ikut mengeroyok Sulasmi mulai berteriak. Dari rumah Pak Wiryo, suara dentuman keras terdengar. Orang-orang yang berlari ke sana menemukan tubuhnya tergeletak di lantai, lehernya terpenggal, kepalanya berada di sudut ruangan. Darahnya mengalir deras membentuk garis menuju pintu, seolah hendak keluar mencari yang lain. Tak jauh dari situ, di sawah, Sumiati ditemukan dalam keadaan perutnya robek lebar. Isi perutnya tercecer di tanah berlumpur. Beberapa orang yang mencoba menolong malah terpaku ketakutan karena mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi pematang, wajahnya pucat dan lehernya terkulai seperti boneka rusak. Di rumah lain, dua laki-laki desa yang dulu sering melontarkan kata-kata kotor pada Sulasmi ditemukan tergantung di balok atap. Mata mereka melotot, lidah terjulur, dan di bawahnya tergeletak kain jarik berlumuran darah. Jeritan terdengar di banyak tempat, namun tak ada yang berani keluar untuk menolong. Pintu-pintu terkunci sendiri, jendela tertutup rapat, seolah desa itu telah menjadi penjara besar. Tangisan bayi terus terdengar, bercampur dengan suara langkah kaki yang berat dan teratur, berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Heri yang malam itu tidak bisa tidur karena kegelisahan, berdiri di depan pintu rumahnya. Ia memegang sebilah bambu, tidak tahu harus melawan siapa. Tangisan bayi itu terasa semakin dekat seperti datang dari belakang rumahnya. Ia melangkah perlahan ke jalan desa yang gelap, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Dan di sana, di tengah jalan berlumpur, Heri melihatnya. Sulasmi berdiri sendirian, rambutnya tergerai basah, pakaiannya berlumuran darah, tapi wajahnya bukan lagi wajah rusak penuh luka seperti yang ia dengar dari cerita orang. Wajahnya kini kembali seperti dulu, sebelum hamil, sebelum semua penderitaan itu dimulai. Heri menelan ludah. "Sul," suaranya nyaris tak terdengar. Sulasmi menatapnya. Lama. Matanya tak lagi kosong tapi penuh beban. Ia melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Suara tangisan bayi mendadak berhenti.
Dengan suara pelan tapi jelas, ia berbisik, "Dendamku belum selesai." Seketika, petir menyambar di langit, menerangi wajahnya yang kini kembali dipenuhi darah. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut tebal yang menyelimuti jalan, dan ketika kabut itu menghilang, Sulasmi sudah tidak ada di sana. Heri berdiri terpaku, napasnya memburu. Desa di sekelilingnya kembali sunyi, tapi keheningan itu bukan keheningan yang menenangkan. Itu keheningan yang berat seperti menyimpan sesuatu yang siap keluar kapan saja. Beberapa tahun setelah malam itu, Desa Karangjati tidak lagi berpenghuni. Rumah-rumah dibiarkan kosong. Kebun pisang tumbuh liar menutupi jalan. Orang-orang dari luar desa menyebutnya desa mati. Mereka yang lewat mengaku masih mendengar suara tangisan bayi di malam-malam tertentu, diiringi bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di tengah jalan, menatap setiap orang yang berani melihatnya. Dan sampai sekarang, tak ada yang tahu apakah dendam Sulasmi benar-benar berakhir. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Dari channel Sarang The Demit, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.